Oke guys, balik lagi sama gue Ferry di sini. Hari ini gue mau ngebahas apa yang namanya tuh self reward. Kenapa gue harus bahas ini? Karena si self reward ini atau penghargaan atau apresiasi terhadap diri kita itu sangat penting untuk membantu kalian dalam proses penyembuhan anxiety kalian. Dan kenapa gue juga bahas ini? Itu karena nanti kalian akan bisa mengukur sejauh mana kalian mengenal self reward untuk diri kalian. Jadi gue harap kalian tonton ini sampai habis dan jangan di skip, karena gue akan ngebahas secara detail supaya kalian juga bisa mengerti dan mengenal diri kalian itu tuh seperti apa. Oke, jangan kemana-mana. Oke guys, jadi seperti yang tadi gue bilang, gue hari ini mau ngebahas self reward atau penghargaan terhadap diri. Sebenarnya apa sih itu self reward? Self reward itu apresiasi atau penghargaan atas usaha tertentu yang kita lakukan tuh untuk diri kita. Itu bisa dari dalam ataupun dari luar. Nah, yang dari luar tuh seperti apa sih? Yang dari luar ini sebenarnya udah terbentuk dari kita masih kecil. Kayak misalnya kita pergi ke pesta, kita harus dandan yang rapi, berpakaian yang rapi. Yaitu tujuannya apa? Untuk menarik perhatian orang dan bisa tampil maksimal di pesta dan bisa mendapat pujian. Itu bagian dari self reward. Apakah itu normal? Ya itu normal dan sah-sah aja. Dan itu terbawa sampai kita hari ini. Contoh di kehidupan sekarang kayak misalnya kita kerja udah berapa tahun, yang kita kejar itu self reward dari luar. Contohnya kenaikan gaji, kenaikan pangkat, promosi, hadiah dari kantor, atau pujian dari teman-teman kantor. Itu yang biasanya kebanyakan dari kita ngejar akan hal itu. Tapi kalau misalnya itu ditujukan untuk supaya kita mendapatkan acceptance dari luar dan validasi dari orang lain, itu sangat bahaya banget. Apalagi dalam usaha yang kita lakukan itu tuh udah ada unsur kompetisi ya. Jadi itu akan memicu kita untuk menjadi stres. Dan itu akan memperburuk kalau khususnya buat kalian yang masih berjuang melawan anxiety. Jadi self reward dari luar, apapun omongan dari orang, kita tak suka mikir, kita takut orang lain ngomong A, ngomong B, ngomong C terhadap diri kita. Itu yang bikin stres dan kecemasan kita tuh jadi meningkat. Sekarang yang self reward yang dari dalam. Self reward yang dari dalam itu kebanyakan orang dari kita juga mengenal tuh kayak kita membeli sesuatu yang kita suka, atas kita udah kerja menghasilkan uang, nggak ada salahnya kita beli barang. Apakah itu salah? Enggak. Itu bagus. Tapi kalau misalnya kalian melakukan itu secara berlebihan, kalian bisa menjadi orang yang boros. Atau kalian boros tapi membenarkan keborosan kalian itu tuh sebagai self reward kalian. Contoh lain, kayak misalnya kalian udah kerja capek seharian, sekolah, stres dengan pelajaran, kalian butuh reward untuk diri kalian. Contohnya kalian main gadget, kalian browsing, main sosmed, me time lah ya. Itu salah? Enggak, asal kalian enggak melakukan itu secara berlebihan. Kenapa gue bilang enggak berlebihan? Karena kebanyakan dari kita itu suka melakukan pembenaran atas hal yang berlebihan itu. Misalnya kita bilangnya me time, sebenarnya
itu kemalasan kita aja untuk ngelakuin sesuatu. Nah itu kalau kita melakukan self reward tidak pada porsinya. Tapi yang mau gue bahas di sini itu lebih dari sekedar itu. Kalian lakukan self reward itu melakukan pujian terhadap diri sendiri dengan dari atas apa yang udah kalian lakukan. Contoh, dulu gue pernah kerja di bagian desainer karena gue base-nya itu desain grafis. Pada suatu hari itu, karena gue orang desain, gue biasanya itu deket sama orang produksi. Jadi pada saat desain gue yang udah gue kerjain itu mau diproduksi dan udah gue serahin ke bagian orang produksi, ternyata pada hari itu bahan material untuk produksinya itu habis, dan orang yang bagian membeli purchasingnya itu nggak masuk saat itu karena memang lagi sakit. Dan gue ditugaskan sama bos gue untuk mencari supplier yang biasa bagian purchasing itu beli. Nah di situ gue kelabakan karena gue memang nggak pernah melakukan hal itu sebelumnya dan gue nggak kenal sama suppliernya. Akhirnya gue kontak orang purchasing, dia nggak bisa dihubungin. Nah gimana biar ini bisa produksi? Akhirnya gue berusaha mencari tempat-tempat supply yang bisa menyuplai barang untuk diproduksi, dan akhirnya gue dapet dan produksi bisa jalan. Dan pada saat itu bos gue ngeliat gue nggak melakukan apa-apa. Itu hal yang biasa menurut dia itu hal yang biasa, dan orang produksi juga merasa itu hal yang biasa. Tapi gue melihat diri gue itu, gue melakukan prestasi di situ. Nah ini yang maksud sama gue itu tuh self reward. Jadi lu mengapresiasikan diri lu sekecil apapun usaha yang udah lu lakuin, meskipun dilihat orang lain itu tuh hal yang biasa. Dan beberapa hari kemudian setelah orang bagian purchasing itu masuk, lu tahu nggak? Ternyata supplier yang gue cari dan gue dapat itu harganya itu lebih murah dari bagian purchasing yang biasa dia cari. Dan akhirnya kantor gue itu untuk nextnya order untuk barang yang sama itu dari orang yang gue cari. Itu kan suatu hal yang menurut gue itu patut gue apresiasi diri gue. Padahal orang lain ngelihatnya itu biasa aja. Dan itulah self reward yang mau gue tekenin ke lo. Jadi lo membiasakan diri untuk mengapresiasikan diri kita itu tuh terhadap sesuatu hal yang kecil yang mungkin di mata orang lain tuh nggak ada apa-apanya. Nah terus yang jadi pertanyaan itu, apa hubungannya sama proses penyembuhan anxiety? Banyak orang dalam berproses untuk mencapai kesembuhannya, dia mintanya instan, atau dia merasa jenuh, dia merasa capek, dia merasa letih, kok nggak sembuh-sembuh, kok gue masih begini, pokoknya ngeluh ini itu. Kenapa itu terjadi? Karena kalian nggak pernah mengapresiasikan sedikit usaha kalian yang ada di diri kalian. Contoh, kalian mengalami kecemasan, kalian udah anxiety, udah pernah panik. Pada saat kalian mendapatkan sensasi, kalian bisa ngalahin nih dalam hari itu. Kalian harus apresiasi, kalian harus rayain kemenangan itu. Dan kalau kalian pada hari itu pun gagal, kalian bisa mengatakan ke diri kalian, seenggaknya saya udah mencoba. Itu udah bagian dari apresiasi. Dengan begitu, kalian akan lebih mudah berproses dan kalian gak akan jenuh untuk melakukan hal yang sama. Karena memang kita tuh dari dulu sampai sekarang memang dihadapkan sama hal-hal seperti itu. Kita bangun pagi, mandi, pergi ke sekolah, belajar, pulang sekolah, makan, dan lain-lain. Terus begitu, sampai kita dewasa, kita kerja di dunia kerja, kita harus bangun pagi ke kantor, ngerjain subjek-subjek yang job desk kita, pulang kantor, balik lagi, besoknya begitu lagi.
Kalau kita nggak menaruh apresiasi di situ, kita pasti akan jenuh. Sama seperti proses anxiety. Tujuannya apa? Sama kok. Tujuannya tuh kita untuk memotivasi diri kita itu untuk melakukan hal sampai kita mencapai tujuannya. Nah, kenapa ini gue bilang penting? Ini manfaatnya banyak. Manfaat apa yang bisa kita dapat dari kita melakukan self reward yang bentuknya itu kita nggak bisa nilai sama uang, bukan bentuk barang, tapi kita memuji diri kita aja. Dari setiap kemenangan-kemenangan kecil yang mungkin menurut orang tuh nothing, yang menurut orang tuh bukan apa-apa, yang mungkin lu akan bisa dibilang aneh sama orang, padahal enggak. Itu penting banget. Manfaat-manfaatnya apa aja? Kita bisa menjadi orang yang lebih menghargai orang lain atau diri kita terhadap hal kecil. Orang lain melakukan hal kecil terhadap kita yang menurut orang lain biasanya, kita bisa menghargai. Manfaat yang kedua, kita bisa jadi orang yang selalu bersyukur. Kita orang yang nggak cepet bosan, nggak cepet jenuh. Manfaat yang ketiga, kita jadi bisa lebih memotivasi diri kita melakukan hal yang terbaik di hari itu. Kalian percaya sama gue, dengan kalian mengalami anxiety ini, itu adalah proses pembentukan kalian untuk menjadi orang yang baru. Terus kalian juga bisa menjadi orang yang selalu melihat sisi positif dari hal-hal yang negatif. Dan itu sangat bagus sekali. Jadi pikiran-pikiran kalian itu akan terbiasa dengan hal-hal yang positif. Tapi gue gak akan panjang lebar untuk ngomongin manfaatnya, karena setiap orang punya output yang berbeda dengan dia melakukan self reward ke dirinya. Ada yang jadi orang lebih sabar, ada orang yang lebih dewasa, macam-macam. Tapi gue mau tekenin ke lo, selalu gue tekenin, lo percayain sama prosesnya. Lo jangan mikirin ini manfaatnya buat gue apa. Lo jalanin terus. Ini hal yang simple tapi bermanfaat banget untuk nanti ke depannya. Karena bagaimana gue mengenal diri gue dan gue melakukan sesuatu terhadap diri gue dan apresiasi terhadap diri gue, itu yang bikin gue bisa ngalahin kecemasan gue. Gue harap lo bisa mengerti poin-poin yang gue omongin hari ini. Kalian mulai apresiasi hal-hal kecil yang ada di diri kalian yang udah kalian lakuin, dan kalian gak akan jenuh lagi untuk melakukan pola perilaku kalian. Karena ini berhubungan banget. Relate-nya ke anxiety itu, ini yang keempat, ini sama, berhubungan sama 4P yang udah pernah gue jelasin. Ini ada di pola perilaku. Pola perilaku seperti ini yang kalian harus bisa benahi. Karena kalian udah terlalu lama dengan paradigma lama, jadi ya start now lah. Lakukan yang terbaik buat diri kalian. Oke, segitu dulu video gue. Moga-moga kalian bisa dapat poin-poinnya. Kalau bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Jangan lupa di like, di subscribe. Oke, bye.